Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Agrotek semester 6 Universitas Islam Madura. Perkenankan, saya Rofan Ferdiansah untuk mempresentasikan pengelolaan pasca panen. Perlu diketahui, sebagai dasar pengelolaan pasca panen ialah pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap komoditi yang dihasilkan oleh suatu pertanian, di mana pentingnya penanganan pasca panen ini disebabkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah komoditas pangan masih merupakan komoditas penting dalam kehidupan masyarakat, di mana perlu kita ketahui masyarakat Indonesia masih tidak lepas dari tanaman pangan atau komoditas lain. Yang kedua adalah komoditas pangan tidak terbatas hanya pada padi saja, tetapi mencakup produk-produk lain. Misalnya tanaman pangan, kita semua ketahui bahwa tanaman pangan itu ada padi, jagung, dan tanaman komoditi lain seperti tanaman hortikultura. Yang ketiga adalah sebagai pendahuluan dari pengelolaan pasca panen adalah beberapa teknologi penanganan pasca panen komoditi pangan telah banyak dilakukan di masyarakat. Yang ketiga adalah swasembada pangan sulit dicapai tanpa penanganan pasca panen yang baik. Ini merupakan suatu faktor pendorong sebagai untuk terwujudnya program pemerintah di segi pangan adalah swasembada pangan. Namun kita ketahui produksi pemerintah saat ini untuk produksi pangan tidak terlalu memuaskan, sehingga pengelolaan pasca panen menjadi sangat diperlukan untuk mendorong segi hilangnya susut pada produk tersebut. Yang terakhir adalah penanganan pasca panen mempunyai nilai ekonomi dan dampak sosial yang sangat luas. Sehingga yang melatar belakangi saya untuk mempresentasikan pengelolaan pasca panen ini adalah menjaga produk agar prima sampai di tangan konsumen. Yang kedua adalah mengurangi kerugian. Pengelolaan pasca panen dalam presentasi saya ada 4 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian pengelolaan pasca panen. Yang kedua adalah tujuan pengelolaan pasca panen. Yang ketiga adalah pentingnya pengelolaan pasca panen, dan terakhir adalah tahapan pasca panen. Pengertian pengelolaan pasca panen itu sendiri adalah suatu tahapan atau suatu perlakuan dari mulai panen sampai komoditas itu sampai di tangan konsumen, di mana komoditas itu diharapkan segar untuk mempersiapkan pengolahan berikutnya. Lanjut. Yang kedua adalah poin saya adalah tujuan pengelolaan pasca panen. Perlu kita ketahui adalah dengan adanya pengelolaan pasca panen dapat meningkatkan mutu hasil pertanian yang beredar di pasaran, sehingga setelah budidaya yang dilakukan oleh
para petani yang dilakukan secara lama, itu sekitar 2 atau 3 bulan. Namun di segi panen kadang kita mengalami suatu kekurangan mutu, sehingga perlu adanya suatu pengelolaan pasca panen. Yang kedua adalah menekan kerusakan, yaitu losses, susut produk. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai tambah produk. Sehingga perlu kita ketahui juga, dengan adanya pengelolaan pasca panen, hasil panen dari petani itu yang biasanya cuma kita terima hanya sebatas produknya, dengan adanya pengelolaan pasca panen ada nilai tambah dari produk tersebut. Yang ketiga, yang keempat, tujuan pengelolaan pasca panen yaitu otomatis dengan adanya pengelolaan pasca panen yang baik, otomatis akan meningkatkan pendapatan pada petani. Next. Pentingnya pengelolaan pasca panen. Di bagian ini, bagian ketiga, merupakan suatu memang ruhnya pengelolaan pasca panen ini. Yang pertama adalah menghambat respirasi di mana laju respirasi berbanding lurus dengan penurunan produk panen. Yang kedua adalah menghambat transpirasi, yaitu dengan adanya pengelolaan pasca panen yang baik, di sana terdapat suatu laju transpirasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal itu sendiri itu ada respirasi, kematangan, produksi etilen, dan penguapan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Yang ketiga adalah pentingnya pengelolaan pasca panen mencegah kerusakan produk, di mana perlakuan terhadap produk itu sendiri harus secara hati-hati dalam setiap tahapannya, sehingga kita dapat mengetahui dengan adanya pengelolaan pasca panen yang baik akan terjadi suatu output, mana outputnya otomatis yang baik, yang bermanfaat, yaitu manfaat pengelolaan pasca panen itu sendiri. Yang pertama adalah dibanding dengan melakukan usaha peningkatan produksi, melakukan penanganan pasca panen yang baik mempunyai keuntungan antara lain jumlah pangan dapat dikonsumsi lebih banyak. Otomatis iya, karena mengapa? Dengan adanya pengelolaan pasca panen, otomatis barang atau komoditi yang dihasilkan itu akan terjaga. Yang kedua adalah lebih murah melakukan penanganan pasca panen ketimbang melakukan suatu budidaya. Memang iya, penanganan pasca panen itu tidak memerlukan waktu yang lebih banyak. Perkiraan untuk pasca panen itu 7 hari sampai 15 hari, sedangkan budidaya kita ketahui bersama, untuk melakukan budidaya minimal 2 bulan dan maksimal 3 bulan. Yang ketiga adalah risiko kegagalan lebih kecil. Input yang diberikan pada peningkatan produksi bila gagal
bisa berarti gagal panen. Itu pada faktor budidaya. Sedangkan pada faktor penanganan pasca panen, bila gagal pada umumnya itu tidak menambah kehilangan. Mungkin dari segi risiko di faktor penanganan pasca panen itu tersendiri adalah di segi cost atau harga bisa. Dan ketiga dan keempat, waktu yang diperlukan itu lebih singkat, seperti yang dijelaskan di awal. Dan manfaat pengelolaan pasca panen yang kedua adalah meningkatkan nutrisi. Melakukan pasca panen yang baik dapat mencegah kehilangan nutrisi. Berarti yang disampaikan berarti produk yang sampai ke konsumen itu otomatis lebih baik dan perbaikan nutrisi bagi masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa penanganan pasca panen yang baik ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemanenan. Dalam pemanenan itu ada beberapa atau yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pemetikan. Pemanenan pemetikan itu bisa kita lakukan di buah, sedangkan pemotongan itu kita bisa lakukan di bunga bisa, sedangkan pada pemanenan di pencabutan itu contohnya kita ketahui pada kacang tanah atau bawang. Yang kedua adalah pengumpulan. Dalam pengumpulan otomatis para pelaku utama atau petani itu ada lokasi yang akan dilakukan pemanenan, serta ada semacam saprodinya atau peralatan panen waktu panen seperti wadah, gunting, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sortasi. Sortasi ini adalah suatu pemilihan komoditi yang baik. Karena di penanganan pasca panen ini yang diperlukan adalah suatu untuk menjamin konsumen. Jadi kita pilahkan, kita pisah, kita buang produk atau tanaman yang sekiranya jelek atau busuk. Yang keempat adalah pembersihan. Sebelum kita melakukan suatu proses menjual kepada konsumen, dari lahan waktu panen, di sana ada proses yang namanya pembersihan untuk menjaga produk itu sendiri. Yang kelima adalah grading. Grading itu semacam pemilahan produk yang sifatnya fisik. Itu bisa seperti ukuran, bentuk, dan warna. Yang terakhir yang tak lepas dari tahapan pasca panen adalah pengemasan. Biasanya untuk tahapan pasca panen kita ketahui bersama, pengepakan atau pengepasan itu merupakan daya tarik bagi produk itu sendiri. Selain dengan ada kemasan, selain melindungi produk itu sendiri dari kerusakan, yang kedua menciptakan daya tarik produk, yang ketiga adalah meningkatkan nilai tambah, yang keempat
adalah memperpanjang daya simpan. Yang terakhir penutup, hanya dari kesimpulan dari saya sebagai pempresentasi pengelolaan pasca panen, perlu kita ketahui bahwa tingkat kerusakan atau kehilangan hasil komoditi dapat ditekan dengan penerapan penanganan pasca panen yang baik dan benar. Sehingga dengan adanya penerapan pasca panen yang baik dan benar, sehingga menghasilkan suatu peningkatan. Pertama adalah peningkatan mutu. Yang kedua adalah daya saing. Yang ketiga adalah peningkatan pendapatan petani. Cukup demikian dari saya, Rofan Ferdiansa, yang mempresentasikan pengelolaan pasca panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lain waktu.